Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, kedua rekan-rekan dosen dari UNMUS, dan selamat pagi untuk pendengar setia RRI Kabupaten Merauke yang mendiami 22 distrik, 179 dan 11 kelurahan kampung. Saya Michael Sarawan, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Merauke. Sejauh ini saya menilai dan saya melihat bahwa bahkan saya merasakan, bahkan saya menjalani sistem pemilu yang terjadi dan kita lakukan di Kabupaten Merauke. Merauke ini kan mempunyai DPT 162.942 sekian. Paling banyak apa yang mau dibilang ya, kita Kabupaten Merauke ini sudah sangat dewasa berpolitik. Iya. Dan pemilihnya saja kami sudah memberi kategori pemilih cerdas. Kenapa demikian? Kalau saya bilang pemilih cerdas berarti waktu saat pencoblosan di hari H itu selain DPT, VVIP kita adalah DPT pemilih ya, yang 162.000 sekian. Tetapi yang datang itu bukan VVIP saja. Yang di luar DPT ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Yang datang memilih menggunakan surat pindah memilih atau A5. Bahkan daftar pemilih khusus yang memilih dengan menggunakan KTP. Berarti kan masyarakat itu sudah sadar dan sudah dewasa dan memang antusias untuk memilih. Sehingga partisipasi pemilih kita yang ditargetkan tingkat nasional naik di 77% sekian. Dan mencapai dan melampaui target nasional untuk Kabupaten Merauke. Dan kenapa saya bilang juga pemilih kita ini pemilih cerdas dan sudah dewasa berpolitik. Kita tidak mendapat masalah atau sengketa proses dan sengketa hasil di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Dan kita mendapat predikat terbaik di putaran pemilu 2019, 2020 sampai dengan 2024 kemarin. Dan itu membuktikan bahwa masyarakat Kota Merauke sangat sudah dewasa berpolitik. Luar Hari ini biasa. adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar sore sidang putusan. Baik, nah kalaupun sekarang ceritanya sudah cerita enak ya Pak, seakan-akan melaksanakan pemilu nih KPU lancar, tetapi pastinya ada tantangan yang dihadapi ya Pak ya. Mungkin boleh berbagi Pak, tantangan yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan pemilu serentak di 2024 ini apa Pak? Baik, kami melakukan pemilu itu yang pertama cuaca. Kemarin cuaca ekstrim, kami bisa bergeser atau menggeser logistik saja, itu sudah sangat puji Tuhan, alhamdulillah ya. Logistiknya bergeser dan balik tepat waktu. Tantangan yang sangat berat untuk pemilu itu sebenarnya tidak dewasanya pemain-pemain politik yang selalu melakukan money politik dan sebagainya. Itu keresahannya saja. Kami KPU ini kan bekerja seperti, kami kan KPU dari 5 orang anggota KPU sampai dengan 3.000 sekian badan ad hoc kami. Bahkan kalau tambah KPPS ada 6.000 sekian. Kami ini kan kerja seperti ikan di dalam akuarium yang bergerak dilihat semua orang. Kalau kami penyelenggara saja sudah menjadi pembuat atau pencipta konflik pemilu, itu rusak, saya pastikan rusak. Karena di daerah lain sekitaran kita ada anggota PPD menjadi saksi partai, ada anggota PPS menjadi saksi partai. Kalau penyelenggara sudah menciptakan konflik duluan, saya pastikan rusak. Tantangan yang berat itu kami mengawasi permainan money politik. Itu harus kami akui di masyarakat. Kami susah dan kami butuh
sebenarnya feedback, yaitu kesadaran masyarakat sendiri untuk tidak menjual dan menerima uang dari suara itu. Itu saja kesusahan kami penyelenggara. Tetapi soal tahapan dan sampai dengan logistik, sampai dengan rekapitulasi suara, saya yakin kami mampu dan bisa. Cuma yang memberatkan kami itu mengawasi pemain-pemain politik di tingkat bawah sehingga menimbulkan konflik dan sebagainya. KPU ini kan lembaga netral yang bergerak di bidangnya, ya, yang tidak bisa memihak ke A atau ke B, ya. Dan kami ini kan hierarkinya jelas dari KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota. Kami ini bekerja kan sesuai surat edaran, surat perintah PKPU. Nah, kalau kita bicara rekonsiliasi, ini sebenarnya lebih kepada ranah elit-elit politik dan partai politik tersebut. Kami KPU penyelenggara tetap netral dan kalau dipanggil memberikan masukan ya boleh. Tapi kalau kami yang menggagas atau mempunyai ide melaksanakan itu saya pastikan menyalahi aturan. Seperti itu. Kalau ada surat edaran atau perintah dari KPU RI ke provinsi dan KPU Kabupaten Kota, kami pasti melakukannya. Tetapi kami orang Merauke ini kan baku kenal satu sama lain. Dan Merauke ini kan pemilunya aman-aman saja. Tetapi perlu juga kita melakukan, sebenarnya kalau saya diminta pendapat, saya juga menyampaikan bahwa rekonsiliasi itu penting. Karena itu proses pendewasaan politik. Ya, di mana kemarin kita bertarung berdarah-darah dan sebagainya, terus tiba-tiba kita baik lagi, kita minum kopi, kita cerita. Ada hal-hal yang lebih penting. Kenapa? Apa yang lebih penting? Rakyat, masyarakat yang lebih penting. Dari pertarungan kita semua itu kita kembali bahwa semua demi rakyat, gitu. Terus kita mengikuti semua media sosial dari tingkat nasional sampai tingkat nasional saja sudah mulai menggagas, bahkan ada yang sudah melaksanakan rekonsiliasi. Untuk apa? Untuk rakyat itu. Ya, kalau kita diminta pendapat ya mungkin seperti itu kita sampaikan. Terima kasih. Kalau tentang media ini kan punya porsi masing-masing. Media ini kan sangat dibutuhkan di semua bidang atau semua lini di Kabupaten Merauke ini, ya. Saya bicara lingkup Kabupaten Merauke saja. Terkhusus pemilu. Media juga bisa menjadi guru untuk memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Nah, KPU sangat membutuhkan media karena bentuk sosialisasi KPU terhadap pemilih atau masyarakat melalui media. Ya, itu yang bisa kami jangkau. Contohnya kami melakukan sosialisasi, kami melakukan MOU bersama RRI Kabupaten Merauke. Kami bisa bersosialisasi sampai kepada 179 kampung. Tidak ada media lain masuk di Wamal, Dokip, Yokip, Yowit kecuali RRI. Ya kan? Begitu. Selain itu kami turun langsung juga. Nah, media ini kan kalau dibilang ada media yang kadang ngegas, kadang ada yang ikut si A, ikut si B, itu kan apa ya? Sebenarnya kalau kami mau bilang media juga, kami juga hati-hati juga, nanti kami disoroti seperti apa ya kan, teman-teman media itu banyak itu. Bahkan kami juga melakukan kerjasama sama teman-teman media untuk mengawal pemilu ini dengan baik. Dan saya harap media ini bisa menjadi motor juga dalam rekonsiliasi elit-elit politik. Kenapa? Ada kalimat bahwa no hard feeling, jangan mudah sakit hati, because politik is game. Politik adalah permainan, bisa mati berkali-kali, bisa hidup berkali-kali, ya kan? Tetapi saya mau kasih tahu bahwa di bawah itu ada masyarakat.
kita boleh seperti itu. Kita boleh jor-joran, kita boleh bertarung, tetapi di bawah itu ada rakyat, masyarakat yang kadang dibilang jadi korban. Ya 50-50, ada korban, juga ada pelaku. Tetapi yang intinya bahwa kita tidak boleh terlalu asik bermain di politik itu sampai melupakan hak-hak masyarakat. Kewajiban kita. Ya, oleh karena itu sekarang ini kan rekonsiliasi sudah dibangun sebenarnya. Kenapa? Para partai, elit-elit partai politik sudah bertemu, membentuk suatu koalisi menuju pilkada. Seperti itu. Partai pemenang terpilih kemarin 3 partai, Nasdem, PKB, PDIP yang telah ditetapkan oleh kami KPU Kabupaten Merauke. Itu peringkat perolehan kursi 55 kursi. Partai pemenang masih membutuhkan 1 kursi lagi untuk mengusung calon atau mengusung bakal calon bupati. Berarti kita sudah mempunyai feeling bahwa akan terbentuknya koalisi. Iya kan? Tidak mungkin tidak ada rekonsiliasi yang dibangun saat ini. Pasti telah dilaksanakan. Tapi itu dilakukan secara tertutup. Kita tidak perlu tahu, tadi dosen Fitri sampaikan begitu. Apa yang mereka bertemu, apa yang mereka bicarakan, itu kita tidak tahu. Tapi kita bisa lihat bahwa mereka telah melakukan itu menuju suatu koalisi pilkada. Karena calon perseorangan kami sudah bisa, KPU sudah pastikan untuk bakal calon bupati lewat jalur perseorangan atau independen sudah tidak ada. Sekarang saatnya melalui jalur partai politik. Dan saya pastikan bahwa elit-elit politik di Kabupaten Merauke ini, Provinsi Papua Selatan ini, orang-orang cerdas yang sudah melakukan rekonsiliasi dan menuju kepada koalisi-koalisi yang nanti terbentuk untuk pertarungan pemilihan kepala daerah. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.